Selamat datang calon perawat. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas topik penting dalam keperawatan medikal bedah, yaitu mampu merumuskan diagnosis keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktivitas. Sebagai perawat, Anda akan sering menghadapi pasien yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemampuan Anda untuk merumuskan diagnosis keperawatan yang tepat akan sangat menentukan kualitas perawatan yang diberikan. Pada akhir video ini, Anda diharapkan mampu memahami konsep kebutuhan aktivitas, mengidentifikasi gangguan yang mungkin terjadi, merumuskan diagnosis keperawatan, dan merancang yang efektif. Mari kita mulai. Pertama, mari kita pahami apa itu kebutuhan aktivitas. Kebutuhan aktivitas mencakup segala bentuk aktivitas fisik dan mental yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Aktivitas ini meliputi aktivitas sehari-hari atau ADL seperti makan, mandi, dan berpakaian, serta aktivitas instrumental seperti memasak, berbelanja, dan mengelola keuangan. Namun, kebutuhan aktivitas seseorang dapat terganggu oleh berbagai faktor seperti usia, kondisi, nyeri, kelelahan, atau bahkan faktor psikologis seperti depresi. Sebagai perawat, Anda harus memahami bahwa gangguan aktivitas tidak hanya mempengaruhi fisik, tetapi juga kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Langkah pertama dalam merumuskan diagnosis keperawatan adalah melakukan asesmen yang komprehensif. Asesmen ini meliputi pengumpulan data melalui wawancara, pemeriksaan fisik, dan observasi. Misalnya, Anda bisa menanyakan riwayat kesehatan pasien, keluhan utama, dan pola aktivitas sehari-hari. Selain itu, lakukan pemeriksaan fisik untuk menilai kekuatan otot, rentang gerak, dan tanda-tanda vital. Observasi juga penting untuk melihat sejauh mana pasien mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Anda dapat menggunakan alat asesmen seperti CADS Index of Independence in Daily Life untuk menilai kemampuan ADL pasien. Jangan lupa, identifikasi juga masalah seperti nyeri atau kelelahan yang mungkin menghambat aktivitas pasien. Skala nyeri seperti Visual Analog Scale atau skala kelelahan seperti Fatigue Severity Scale dapat membantu Anda mengukur tingkat gangguan tersebut. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah merumuskan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan berbeda dengan diagnosis medis. Diagnosis keperawatan fokus pada respon pasien terhadap masalah kesehatan, bukan penyakitnya itu sendiri. Pertama, analisis data yang telah Anda kumpulkan, identifikasi masalah aktual seperti gangguan mobilitas fisik atau intoleransi aktivitas, serta masalah potensial seperti risiko injuri akibat imobilisasi. Kemudian, tentukan etiologi atau penyebab masalah tersebut. Contoh diagnosis keperawatan yang bisa Anda rumuskan adalah gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri sendi. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum. Atau risiko injuri berhubungan dengan gangguan keseimbangan. Pastikan diagnosis Anda sesuai dengan format NANDA atau SDKI yang terdiri dari masalah, etiologi, dan tanda atau gejala. Setelah diagnosis dirumuskan,
Langkah berikutnya adalah merencanakan dan mengimplementasikan intervensi keperawatan tersebut. Tujuan intervensi adalah untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi nyeri, dan mencegah komplikasi. Beberapa intervensi yang dapat Anda lakukan adalah latihan rentang gerak atau ROM untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot. Manajemen nyeri dengan pendekatan farmakologis dan non-farmakologis seperti teknik relaksasi. Selanjutnya, Anda dapat melakukan pendidikan kesehatan tentang pentingnya aktivitas fisik dan teknik menghemat energi. Jangan lupa untuk selalu mengevaluasi respon pasien terhadap intervensi yang diberikan. Apakah ada perbaikan dalam mobilitas? Apakah nyeri berkurang? Evaluasi ini akan membantu Anda menentukan apakah rencana keperawatan perlu direvisi. Saat ini, kita akan membahas kasus seorang pasien stroke iskemik bernama Tuan S, seorang pria berusia 55 tahun dengan riwayat hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2. Tuan S mengalami kelemahan pada sisi kanan tubuh, kesulitan berbicara, dan kesulitan menelan. Mari kita lihat bagaimana perawat melakukan pengkajian, merumuskan diagnosis keperawatan, dan merencanakan intervensi yang tepat. Setelah dilakukan pengkajian, ditemukan beberapa data penting. Tuan S mengalami kelemahan otot pada sisi kanan tubuh dengan skala kekuatan otot 2/5, refleks tendon yang meningkat, dan afasia ekspresif yang membuatnya kesulitan berbicara. Tekanan darahnya juga tinggi, yaitu 160 per 95 mm air raksa. Dan kadar gula darah puasanya 180 mg per desiliter. Selain itu, Tuan S juga mengalami disfagia atau kesulitan menelan yang meningkatkan risiko aspirasi. Secara psikologis, Tuan S tampak cemas dan frustrasi karena ketidakmampuannya berkomunikasi. Berdasarkan data yang terkumpul, perawat merumuskan 4 diagnosa keperawatan menurut standar diagnosis keperawatan Indonesia. Yang pertama, ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan otot sekunder akibat stroke. Selanjutnya ada gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan afasia ekspresif. Resiko aspirasi berhubungan dengan disfagia, dan ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan dan ketidakmampuan berkomunikasi. Setiap diagnosa memiliki tujuan dan kriteria hasil yang ingin dicapai. Misalnya, untuk gangguan mobilitas fisik, tujuannya adalah meningkatkan mobilitas pasien. Kriteria hasilnya adalah kekuatan otot meningkat menjadi 3/5 dalam 1 minggu. Pasien mampu duduk di tepi tempat tidur dengan bantuan dalam 3 hari dan mampu berjalan dengan bantuan alat dalam 2 minggu. Untuk gangguan komunikasi verbal, tujuannya adalah pasien dapat berkomunikasi secara efektif. Kriteria hasilnya adalah pasien mampu mengungkapkan kebutuhan dasar menggunakan kata-kata sederhana atau alat bantu komunikasi dalam 1 minggu. Untuk risiko aspirasi, tujuannya adalah mencegah aspirasi. Kriteria hasilnya adalah pasien mampu menelan makanan dan cairan tanpa batuk atau tersedak dalam 1 minggu. Terakhir, untuk ansietas, tujuannya adalah mengurangi kecemasan pasien. Kriteria hasilnya adalah pasien tampak lebih tenang dan mampu mengungkapkan perasaannya dalam 3 hari. Intervensi keperawatan yang direncanakan meliputi observasi, tindakan mandiri perawat, edukasi, dan kolaborasi.
Observasi, tindakan yang dapat dilakukan adalah perawat akan memantau tanda-tanda vital setiap 4 jam. Mengamati kemampuan menelan pasien sebelum memberikan makanan atau minuman. Selain itu, perawat dapat memantau respon pasien terhadap terapi bicara dan fisioterapi. Tindakan mandiri perawat untuk gangguan mobilitas fisik, perawat akan melakukan latihan rentang gerak pasif dan aktif 2 kali sehari, membantu pasien duduk di tepi tempat tidur, dan mengajarkan teknik mengubah posisi tidur. Untuk gangguan komunikasi verbal, perawat akan menggunakan alat bantu komunikasi seperti gambar atau papan komunikasi, berbicara dengan kalimat pendek dan jelas, serta melatih pasien mengucapkan kata-kata sederhana. Untuk risiko aspirasi, perawat akan memberikan makanan dengan tekstur yang lunak dan cairan kental, memposisikan pasien dalam posisi duduk saat makan, serta mengajarkan teknik menelan yang aman. Untuk ansietas, perawat akan memberikan dukungan emosional, pendampingan, dan mengajarkan teknik relaksasi seperti napas dalam. Pada bagian edukasi, perawat akan menjelaskan kepada keluarga tentang kondisi pasien dan pentingnya dukungan dalam proses rehabilitasi. Mengajarkan keluarga cara mampu pasien dalam latihan mobilitas dan berkomunikasi, memberikan informasi tentang tanda-tanda aspirasi dan cara mencegahnya. Perawat dapat berkolaborasi dengan merujuk pasien ke terapis wicara untuk latihan komunikasi. Berkolaborasi dengan fisioterapis untuk program rehabilitasi mobilitas. Konsultasi dengan ahli gizi untuk menentukan diet yang sesuai dengan kondisi disfagia. Berkoordinasi dengan dokter untuk manajemen obat antihipertensi, antidiabetik, dan antikoagulan. Setelah 1 minggu, Tuan S menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kekuatan ototnya meningkat menjadi 3 dari 5. Dan ia sudah mampu mengungkapkan kebutuhan dasar menggunakan alat bantu komunikasi. Tidak ada tanda-tanda aspirasi selama pemberian makanan, dan Tuan S tampak lebih tenang serta kooperatif. Dalam 2 minggu, diharapkan Tuan S sudah mampu berjalan dengan bantuan alat dan menunjukkan pemulihan yang lebih baik dalam komunikasi dan mobilitas. Kasus Tuan S mengajarkan kita betapa pentingnya peran perawat dalam merumuskan diagnosis keperawatan yang tepat dan memberikan intervensi yang holistik. Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, pasien stroke seperti Tuan S dapat mencapai pemulihan yang optimal. Sebagai rangkuman dalam video ini, kita telah membahas tentang konsep dasar kebutuhan aktivitas dan gangguan yang mungkin terjadi, langkah-langkah asesmen keperawatan, cara merumuskan diagnosis keperawatan, intervensi keperawatan yang dapat dilakukan. Ingat, sebagai perawat vokasi, kemampuan Anda untuk berpikir kritis dan bertindak praktikal sangat dibutuhkan dalam memberikan perawatan yang holistik. Jangan ragu untuk mengulang video ini atau mencari sumber belajar tambahan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, dan selamat belajar.